Apa itu CMS? CMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Contohnya adalah website company profil, blog, forum, landing page, dan lain sebagainya. Sistem manajemen konten merupakan salah satu solusi yang cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan situs tanpa harus belajar lebih dalam mengenai bahasa pemrograman. Tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa untuk mengeksplor dan dapat membangun website sesuai dengan kebutuhan Anda dan tidak kalah dengan tampilan sebuah website menggunakan proses coding. Di dalam sistem manajemen konten juga memiliki dua elemen dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah CDA, Content Delivery Application, yang digunakan untuk mengupdate konten dari pemilik situs sebelumnya. Yang kedua adalah CMA, Content Management Application, yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengatur konten yang ingin Anda buat. Membacakan fungsi CMS sebagai berikut. CMS memiliki fungsi utama untuk dapat mengelola dan mengembangkan konten secara lebih fleksibel, mudah, dan cepat. Sebagai sebuah platform konten manajemen sistem juga memberikan sebagai kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai konten yang dimuat dalam website tersebut. Kemudahan dalam sistem pengelolaan konten ini meliput proses penyortiran artikel atau blog yang lebih mudah dan cepat. Anda hanya perlu untuk fokus dengan pengembangan dan struktur layout sendiri telah disediakan secara default oleh Content Management System. Yang kesatu adalah WordPress. WordPress merupakan salah satu aplikasi open source yang termasuk ke dalam CMS yang paling banyak digunakan di dunia. WordPress digunakan sebagai blog agent yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem basis dalam data musikal. WordPress CMS adalah perangkat lunak yang mendukung sistem pengolahan konten pada website. Dengan menggunakan WordPress, Anda dapat memanajemen berbagai aktivitas hingga proses pertulisan artikel terbaru. Yang kedua adalah Drupal. Aplikasi Drupal adalah open source yang tergolong dalam CMS. Meskipun penggunanya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan WordPress, proses instalasi dari Drupal sama dengan aplikasi CMS yang lain. CMS satu ini digunakan untuk mengembangkan situs web yang kompleks dan dinamis, seperti situs web perusahaan, situs pemerintah, dan situs komunitas. CMS satu ini digunakan untuk mengembangkan situs web yang kompleks dan dinamis, seperti situs web perusahaan, situs pemerintah, dan situs komunitas. Kelebihan dari Drupal CMS adalah dari sisi keamanan yang sangat diperhatikan oleh pengembang Drupal. Kemudian, mudah untuk digunakan dalam penyusunan konten dan bersifat fleksibel. Untuk versi terbaru dari Drupal telah mengalami berbagai perubahan dari segi optimasi CSS, JavaScript, dan perbaikan gacha. Yang ketiga adalah Joomla. Joomla merupakan salah satu bentuk sistem manajemen konten yang cukup banyak digunakan oleh pengembang website di dunia. Jika dibandingkan dengan Drupal, paket dari Joomla dibuat terpisah, sehingga mudah digunakan dan memiliki berbagai jenis plugin dan tema seperti pada WordPress. Joomla juga menerapkan prinsip model view, controller, sama seperti prinsip pengembangan perangkat lunak berbasis website pada umumnya. Keunggulan dari Joomla CMS adalah terletak pada sistem manajemen user yang tersistem, sehingga proses pembuatan situs web yang dinamis seperti situs berita, portal, dan situs e-commerce dapat dilakukan dengan cepat dan fleksibel. Yang keempat adalah Magento. Magento adalah sebuah sistem manajemen konten CMS yang diciptakan oleh Varian Ins pada tahun 2008 dan saat ini dikelola oleh Adobe. Magento bersifat open source yang memungkinkan siapa saja untuk mengakses dan menggunakan kode sumbernya secara gratis.
CMS ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk e-commerce. Sebenarnya Magento memiliki beberapa versi, yaitu Magento Plus yang gratis dan Magento Commerce yang berbayar. Dengan Magento Commerce menawarkan fitur yang lebih komprehensif dan dukungan yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah Wix. Wix adalah sebuah sistem manajemen konten CMS yang dikembangkan oleh perusahaan Wixcom yang didirikan pada tahun 2006. Jika dibandingkan dengan CMS lainnya, Wix menawarkan solusi menyeluruh untuk perbuatan situs web. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan WordPress, Joomla, atau Drupal, Anda perlu memperoleh layanan web, hosting, dan domain dari penyedia eksternal untuk dapat menggunakan CMS tersebut. Hal ini berbeda dengan Wix, di mana Anda dapat memanfaatkan paket web hosting dan domain yang mereka sediakan secara bersamaan. Keunggulan sistem terintegrasi ini menjadikan Wix cukup populer di kalangan pengusaha dan individu yang mencari solusi penyeluruh. Nah, segitu saja jenis-jenis CMS. Ramadan di sini saya akan membacakan kekurangan konten manajemen sistem. Selain mempunyai kelebihan terkait dengan fitur dan penerapannya, CMS juga memiliki beberapa kekurangan dalam beberapa hal. Satu, untuk menggunakan berbagai filter tema desain yang digunakan dapat memiliki desain visual yang sama antara website satu dengan website yang lain. Meskipun dapat dikonsumsi, jika Anda menggunakan template desain yang populer, maka presentasi kemiripan dengan website yang menggunakan desain yang lama akan meningkat. Dua, fleksibilitas dalam pembuatan situs masih cenderung kurang apabila dibandingkan dengan proses pengembangan aplikasi dengan menggunakan coding. Tiga, dapat menggunakan payload website atau kecepatan suatu website sehingga dapat mempengaruhi proses optimasi situs pada mesin pencarian search engine. Kelebihan CMS: 1. Memudahkan dalam pembuatan dan manajemen konten. 2. Dalam membuat website menggunakan CMS tidak memerlukan penggunaan bahasa pemrograman yang dominan. 3. Menggunakan berbagai macam plugin dan ekstensi untuk pembuatan halaman situs. 4. Mempunyai fitur dalam manajemen user yang mengatur beberapa role user seperti administrator, editor, subscriber, author, dan lain sebagainya. 5. Menjadikan berbagai tema desain dalam pembentukan mentahan atau free design. 6. Telah terintegrasi dan terhubung dengan berbagai forum komunitas yang terbesar di berbagai negara, seperti komunitas WordPress, Slack, Drupal, dan lain-lain. 7. Aplikasi konten manajemen sistem bersifat open source dan dapat diinstal secara gratis, hanya perlu mempersiapkan web hosting dan domain saja untuk pembuatan sebuah website. 8. Menyediakan artikel dan tutorial terkait dengan membangun aplikasi CMS, baik dengan custom maupun profesional. Saya akan membacakan cara kerja CMS. Cara kerja CMS adalah seperti berikut. 1. Pengguna dapat masuk, login ke sistem CMS menggunakan akun dan kata sandi yang telah terdaftar. 2. Setelah berhasil login, pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus konten di situs web. 3. Konten yang telah dimasukkan akan disimpan dalam basis data. Ketika seseorang mengunjungi website Anda, konten tersebut akan ditampilkan dari basis data yang telah disimpan. 4. Pengguna juga dapat mendesain tampilan website sesuai keinginan dengan memanfaatkan template, plugin, dan modul yang disediakan oleh CMS. 5. Beberapa CMS menawarkan fitur tambahan seperti pengelolaan media, audio, gambar, dan video yang memudahkan pengguna dalam mengatur konten multimedia. 6. Untuk memastikan website Anda mendapatkan perhatian dari algoritma mesin pencari dan memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Beberapa CMS menyediakan alat optimasi SEO seperti Yoast SEO, WooCommerce, WordFence Security, hingga Google XML Sitemap.
Berikut langkah-langkah cara menginstal konten manajemen sistem. Pertama, pastikan bahwa server yang Anda gunakan memenuhi spesifikasi sistem yang seperlunya oleh CMS yang akan diinstal. Selanjutnya, unduh berkas instalisasi CMS dari situs web resminya. Kemudian, unggah berkas instalisasi ke server menggunakan FTP atau melalui file manager di Fastmail. Buatlah database baru untuk CMS melalui phpMyAdmin atau alamat database lainnya yang tersedia di Fastmail. Akses URL dari server dan ikuti petunjuk instalisasi yang diberikan. Masukkan informasi yang diperlukan seperti nama database, username, dan password yang digunakan untuk mengakses database. Tunggu hingga proses instalisasi selesai dan ikuti instruksi selanjutnya untuk menyelesaikan proses ini. Setelah instalisasi selesai, masuk ke antarmuka administrator dan mulailah mengelola konten situs web Anda. Saya akan menyampaikan manfaat konten manajemen sistem yang disingkat CMS. Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai CMS. Sehingga untuk kedepannya kita lebih paham mengenai pengguna sistem manajemen konten. Just leave the other woman will never have his love to keep.